Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kusyadi. Di video ini saya mau berbagi atau saya juga masih belajar di Adobe Photoshop. Apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop itu sebuah software dari Adobe yang gunanya untuk mengedit atau memanipulasi gambar ya. Berbeda seperti di Corel yang membuat gambar vektor. Nah, kalau Photoshop itu lebih kayak JPEG atau gambar jadi A. Untuk teorinya teman-teman bisa googling sendiri lah. Jadi langsung aja kita buka Google-nya, Google Photoshop-nya. Ini Photoshop saya. Photoshop saya itu CS6 ya. Oh, yang versi portable lah ini. Nah, jadi yang karena saya bukan bergerak bidang yang nggak jago banget untuk Photoshop, jadi saya cuma butuh portable. Ini fitur-fiturnya ada yang kurang ya mungkin. Nah ini ya Photoshop ya. Jadi Photoshop itu bekerja berdasarkan layer yang ada di sini nanti sama yang tools di sini dan propertiesnya ada di atas menu dan propertiesnya. Klik file, kita buat baru, new. Ini ada menu-menunya ya. Kalau untuk gambar nanti ekspor aja ya export bisa langsung save aja. Kalau Corel baru di export. Nah ini dia export. Ini ada menu di atasnya. Jadi pembahasannya berlanjut ya, untuk kita belajarnya. Klik new. Nah ini ya, nama awalnya adalah untitled, tidak punya title, jadi kita kasih nama Photoshop 1. Pengenalan Photoshop, pengenalan ya. Nah di sini, kelemahannya di sini ya, dia ini prosesnya. Nah ini ya, ada pilihan size-nya. Nah teman-teman bisa gunakan apa aja di sini ya. Untuk web, mobile, film dan video ya. International paper. Nah pilih aja US paper, international paper aja ya. Paper legal tabloid. Pilih aja international paper, jadi dia ada kelihatan. Teman bisa milih A4, A6. Nah ini ya, dia besar karena bitnya ya, bit. Nah jika teman-teman ini kita ubah dulu ke sentimeter ya, karena ini ya, kalau teman-teman bisa ubah ke US paper sama aja sih, atau default saja. Default itu ukurannya kecil. Nah ini ya, yang tadi bermasalah karena di international papernya adalah resolusinya pixel inch, makanya dia besar sekali. Kalau mau ukurannya kecil saja default size. Dia kecil, pixel inch. Dia tadi itu 300 ya. Makanya dia besar. Nama ukuran kertasnya juga besar. Jadi kalau ini juga bermasalah, kalau bitnya gede dia akan lebih besar. Jadi bitnya ini guna untuk pixelnya biar gambarnya lebih tajam. RGB digunakan untuk kalau hanya menyimpan di digital, gunakan RGB. Tapi kalau untuk di print gunakan CMYK. Nah kalau yang ini abu-abu bitmap itu gambar yang kurang begitu tajam. Jadi nilainya agak rendah ya. Lap color ini kurang begitu. Kalau lap color ini saya baru tahu nih. Lap color ini fungsinya gimana saya kurang begitu tahu. Tapi yang biasa saya tahu cuma ini aja, 4 ini. Kalau teman-teman untuk ngeprint gunakan CMYK. Tapi kalau hanya disimpan atau dibagikan ke status sosial, status update status,
status media. Nah, gunakan RGB. Udah, langsung aja klik OK. Sama ya, maaf. Nah, jadi layer itu adalah kertas kanvasnya ya. Nah, ini dia. Ini dia. Kita klik 2 kali untuk membuka kuncinya. Bisa mengedit. Nah, kemudian ini ada propertiesnya. Teman bisa lihat di atasnya. Kita coba satu-satu tools yang ada di Photoshop. Move, ini move ya, atau spasi atau itu ya. Dulu ini ya. Nah, jadi kalau dia harus mengklik ininya. Jadi dia bekerja berdasarkan dulu delete ini. Delete layer. Yes. Dia hanya untuk memindah-mindahkan gambar saja. Yang kedua adalah rectangular. Rectangular itu membuat ini segi ya. Untuk warnanya bisa menggunakan fill, edit fill warna fill, F5 atau edit. Pilih yang foreground, background. Foreground berarti yang ada di sini. Foreground, background. Nah, kita pilih foreground. Nah, dia akan hitam ya, mengikuti yang ini. Misalnya foregroundnya kita ubah ke kuning. Ini warnanya berapa persen? Jadi di sini ada hexanya, di sini ada CMYK-nya, ini ada RGB-nya. Nah, pilih saja OK. Kalau kita save F5 atau edit fill tadi, save F5, dia akan langsung menuju ke di sini ada opacity-nya. Dia akan atau dari sini juga boleh fill. Stroke itu adalah garis tepinya. Nah, garis tepinya itu bisa ditebalin ke contoh ke 5. Karena dia edit tadi yang stroke tadi warnanya kuning, jadi dia nggak kita ubah hitam supaya dia kelihatan. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi begitu ya. Berbeda seperti Corel yang tinggal klik kanan. Jadi agak ribet saja sih. Atau pakai opacity juga bisa, save F5. Ya harus dipilih dulu deh, seleksi dulu. Udah nggak bisa lagi saru. Ya, makanya dia lebih baik menggunakan, jadi setiap bangunan menggunakan layer yang berbeda biar dia bisa di seleksi. Nah, ini tadi kan dia berbeda. Nah, kita buka story-nya dulu. Misal teman-teman ingin membuat sebuah persegi. Nah, bagusnya adalah kita membuat layer untuk persegi. Ctrl J, baru kita ubah namanya. Rename layer, rectangle. Ini kita saja salah. Maksudnya itu kita hapus bagian luarnya dengan menggunakan magic wand. Nah, klik sekali hapus. Udah ya, kita hapus. Udah terhapus dia. Nah,
nonaktifkan adalah di matanya, jadi udah kehapus. Jadi kalau kita buat rectangle di atas sini, set F5, misal kita mau color warna merah, oke. Di sini ada pilihan dari blending mode. Nah, jadi ini coba-coba saya sendiri. Bagi teman-teman yang mau, kalau normal ya normal saja ya. Opacity-nya cuma 50%. Oke. Guys, belum ya? Ini dulu. Fill. Color. Merah, oke. 100. Mau. Kita buat dulu rectangle aktifkan. F5. Maaf, salah. F5. Misal kita ganti foreground. Dia mau ya. Jadi tidak bisa ya, karena harus ada warnanya, karena dia bukan membuat objek. Nah, jadi gitu. Jadi kalau mau harus ada kanvasnya dulu. Itu dia tidak bisa. Cuma misal warnanya background, nah, tidak bisa ya. Jadi caranya coba tes, kita fill warna, ternyata tidak bisa. Jadi harus ya, kalau yang ini, nah tadi tidak bisa memberi warna ya. Open color. Oh, jadi dia hanya bisa mengobjek kertas saja. Jadi caranya semua ini. Langsung tuh apakah bisa? Set F5 baru tidak ketemu. Color, oke. Ternyata tidak bisa. Jadi yang bisa hanya brush, karena dia bukan membuat vektor, jadi dia mau manipulasi. Nah, itu saya mohon maaf ya, saya baru tahu juga ternyata harus ke situ. Oke, kita hapus saja. Tapi kalau gambar muka atau apa, dipisahkan berdasarkan layar. Oke. Jadi terus yang ini bisa digunakan untuk mengubah background, memotong background. Kita buat segitiga ini. Kita masukin di sini. Nah, klik kanan. Contoh ini adalah itunya ya, objek yang ingin mau kita potong, tapi tidak memotong ini. Kita memotong background luarnya. Tinggal pilih select inverse. Berarti dia memotong yang ada di luar. Tinggal di delete. Nah, tinggal lebih mudah. Bisa menggunakan lasso tool. Boleh guna lasso tool. Dan mungkin kita coba dulu gambar dulu ya, atau ada gambar dari bawah. File, open, nggak ada ya kemungkinan. Oke, download gambar dulu yang
use gambar mudah ya, gambar yang mudah saja agar kita bisa memotongnya. Karena saya belum sediakan gambarnya, kita belum dulu. Oke, reconnect. Misal user mudah-mudahan nggak lelet nih. Oke, bisa ya. Free. Image. Mohon maaf agak lelet sambil menunggu. Nah ini ya, kalau kita tidak menggunakan select inverse, jadi yang bangun objek yang ini itu yang difokuskan atau yang dieksekusi. Nah kita delete, nah, seperti itu ya. Setelah itu magnetic gitu, dia seperti magnet. Tidak ada objeknya itu buat saya agak susah ya. Feeder tuh radius yang mau dipotong biar dia halus. Setelah itu kita baru ya. Nah udah ya, contohnya mana nih? Ini aja, saya akan gambar ini saja. Share, masukkan ke dalam ini. Enggak? Tulislah. Klik kanan, open, masukkan. Kalau tidak bisa, kita coba import. Font. Kalau font, sabar. Seperti ini. Oh, ini udah PNG ya. Jadi user yang tanpa PNG. JPG atau JPG. Dia udah PNG. Sebelum dipotong saja. Agak sulit ya kalau tidak ada gambar. Mohon maaf, belum tidak dipersiapkan. Ini saja tuh. Text. Open tab. Ini langsung dia tarik ke sini. Aku belum bisa. Di kanan, sekas, desktop. Oke. Nggak bisa. Windows D. Burukan tuh ya. Open. Nah ini ya. So, kita ini menu yang tadi. Ya, udah. Nah, open. Ini kan dia berbeda ya. Nah, kita harus pilih yang ini karena kita mau menghapus ini. Untuk zoom in zoom out itu menggunakan ALT ya.
atau Ctrl plus min atau ALT kalau menggunakan mouse ALT depan belakang. Terus kita mau membuat ngambil gambar ini, jadi bisa menggunakan lasso yang saya bilang poligonal, misal ini 1, 2, 3 sembarang saja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanan, select force direct. Salah, mohon maaf karena layarnya dipilih kanan direct. Salah, maaf. Nah, ini sudah. Nah, sudah ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau mau ngambil background, saya untuk foto sih. Atau kalau kita mau copy, nah itu ya, tinggal magnetic lasso tool, nah, dia lebih mengikuti, lebih mudah. Dia langsung mengikuti sama buka ya, lebih cepat. Klik tinggal kanan layar copy cut jangan pertama. Nah, tentu saja tinggal merapikannya hanya menggunakan biasa eraser ya, eraser ini eraser. Saja ya, itulah pilihannya ada di sini ya, yang dia lebih kecil, lebih besar, penghapus yang berdasarkan tebal tipisnya dari semua. Kalau mau coba ini kecil, nah, seperti itu. Terus kedua Magic Wand kita LT dulu. Oke, Magic Wand biasa untuk menyeleksi ini langsung, nah, menghapus, nah, quick selection, klik ujung, klik kiri, klik tahan ya, nah baru klik. Nah, sama saja seperti Magic Wand. Nah, bedanya adalah kalau di Magic Wand dia cuma satu kali aja ya, udah bisa mengambil banyak. Tapi kalau di Quick Selection itu bisa mengambil banyak. Berbeda dari Magic Wand dan Magic Quick Selection. Yang kedua itu ada crop. Nah, crop ini aja.
Oke. Nah, udah beres. Jadi kertasnya akan berubah ya, begitu. Terus crop, habis crop. Nah ini hanya itu ya, untuk sampel gambar. Misal mau yang ini, nah jadi ini abu-abu, dia langsung nempel di foreground. Yang ini, nah ini kalau kita mau coba tinggal gunakan brush. Nah ini dia. Kalau itu yang, kalau mau susah cari persenan yang ada di colornya ini ya, saya buat ini. Terus mana ya, ini ya, ini 2 kali. Ini kan agak susah mencari berapa persennya si sampel warna tadi. Nanti digunakan untuk mengambil sampel warna. Setelah itu ada 3D material, eyedropper. Oh ini bersifat 3D ya, tidak bisa coba kalau sampel tool. Nah ya, dia menunjukkan informasinya. Tapi tidak mempengaruhi di sininya, di set foreground. Lanjut, ruler, penggaris ya. Nah ini jadi dia ada keterangan contoh gambarnya ini panjang kali lebarnya berapa. Tinggal di klik tahan, biar dia lurus tekan shift. Nah jadi ini XY nya, lebarnya, tingginya. Setelah itu ada, tidak ada. Lanjut, note tool, bercatatan ya. Misal pengenalan, udah. Oke. Klik. Nah, 2 kali. Nah, dia ada dia memberikan catatan untuk mempermudah teman ya. Habis itu lanjut, ini brush, sebuah kuas ya, brush atau ini mana sih kuas itu nggak muncul, brush tool atau klik B. Ada pensil, ada brush. Nah ini dia ya, bisa diubah. Misal mau yang ini, yang seperti ini, bebas ya. Terus lanjut color adjustment, opacity dia, opacity. Bisa brush tuh seperti ini gampang ya. Nah ini tinggal ubah aja kalau mau lock atau brush. Terus lanjut ini ya, lanjut tapi ini saya lupa, spot healing brush. Spot healing brush ini biasa digunakan untuk make up, yang make up contoh atau menghapus watermark juga bisa. Kita perlu download lagi ya. Berjerawat ya, berjerawat free. Wajah berjerawat. Udah berapa menit ini? 29 menit ya. Pengenalan itu agak lama, tapi harus tetap sabar saja. Terus apa ini? Tadi yang kita coba ya. Ini bisa digunakan pada yang berjerawat tadi juga. Ini ya.
untuk juga bisa. Maaf ya, open next tab. Nah, sudah rematch, baru jarak aja dan pas copy. Nah ya, contoh menghilangkan jerawat ini ya. Menghilangkan jerawat cukup klik spot healing brush, spot healing brush tuh totolin aja. Nah, dia bakalan hilang. Nah, itu ya fungsi dari yang ini sama sih, healing brush tool. Tapi menggunakan ALT klik untuk mengambil contoh misalnya kita mengambil ini ya. Jadi di sini akan berjerawat. Itu dia. Dia mengambil suatu objek. Di sini dia akan berjerawat lagi. Kalau ini dia akan menghapus jerawat. Nah, itu dia. Kalau yang ini Patch tool. Dan awal waktu geser ya, menggeser terus apa itu ini ya, klik terus itu juga sama ya kalau pixel dia akan mengubah misal bentuknya ini. Nah, dia akan mengambil dia akan menjadi bibir. Nah, kita lagi terus brush udah tadi ini pen tool. Itu sama seperti misal kita ingin menghilangkan jerawatnya ya, kita mukanya tetap berjerawat ada di sini. Klik LT, klik ambil sampelnya, baru terus apa lagi pattern. Karena ada ini ya, kita hilangkan dulu, jadi dia nggak mau. Kalau tentu di sini ambil sampelnya. Nah, dia mengambil sampel yang ada sama seperti yang di atas tadi, yang terlalu jauh. Kita coba pattern stamp tool. Nah, dia akan menghilangkan ya. Patternnya ini bisa diganti ya, patternnya. Contoh patternnya mau yang pattern, properties patternnya ada di atas. Nah ini ya. Itu pattern. Jadi propertiesnya dicobain sendiri aja. Yang penting tahu kerjanya berdasarkan layer dan toolsnya. Terus eraser ya, menghapus ya. Menghapus berarti karena di belakangnya ada layar putih makanya dia akan terhapus. Tapi kalau kita di sini mau menghapus, nah jadi seperti caturnya adalah tanpa gambar ya atau PNG. Background eraser tool.
saja. Ini gradasi ya. Kalau menggradasikan ini, gradasi. Nah, ya. Dia berdasarkan ini. Gradasinya ini bisa dipilih sistem ini. Ya, berapa warna bisa dipilih. Nah, ini dia. Lebih lebarin aja. Nah, kalau blue ya, hijau, kuning. Tapi oke. Nah, tinggal dibuat aja. Nah, seperti itu. Oke. Habis itu dari sini bisa sih, dari sini. Nah, sini ada kalau mau aktifkan sebuah efek-efeknya dari sini juga bisa, dari layarnya langsung. Nah, ini teman coba-cobain saja satu-satu biar teman-teman tahu. Terus kita gadget dulu. Oke. Habis itu ada blur ya, berarti ngeblurkan gambar ya. Ini berulang-ulang. Ditahan, baru digesek-gesek sampai dia blur sendiri. Nah ya, tinggal dibesarin saja. Nah, hardness, nah itu dia. Itu blur. Sharpen, sharpen itu mempertajam, dan yang nah dia yang saya blur tadi jerawatnya akan mempertajam, itu sharpen. Smooth, kita coba smooth, lebih menghitam ya. Nah, smooth, dan terus lagi dot betul, mencerahkan betul ya. Terus bond, menggelapkan bond. Ke warna kulit aslinya jadi. Terus bombs, nah ini pen ya, itu ya menu garis, garis pen, free form pen, anchor untuk mengubah lingkungannya, teks ya, tulisan berdasarkan ini ya, berubah aja mau kuning. Oke, di blok nanti warna kuning. Oke, ini ada pilihannya lagi, stylenya mau gimana, nah, mau ini. Oke, nah ini petunjuk kali ya, seleksi saja. Nah, terus lagi ini, ini yang saya bilang rectangle bukan terbalik. Nah, jadi rectangle dia langsung otomatis. Nah
rectangle, rotate, ellipse, polygon, line. Nah, propertiesnya ada di atas, sama seperti Corel. Ini ada forward backward, polygon, mau ngambil salah. Terus condense, kita subtract, saya belum intersect saya belum menguasai ya, nanti kita coba lagi. Saya akan belajar subtract dan intersect di Cypress. Line tool, garis ya. Ini menggunakan tangan, ini plus ini banyak begini. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang begitu paham, karena saya masih belajar juga di Photoshop, kurang begitu menguasai ya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.